Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 9 Mikrotik MTCN Preparation, yaitu Firewall. Pada bab ini terdapat 16 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep chain. Mikrotik memiliki fitur bernama Firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur Firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, jenis-jenis chain itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu input. Dia itu memblokir paket yang menuju router. Lalu ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir itu ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu konsep if dan then. Di sini pada Winbox kalian bisa masuk ke IP, firewall, lalu kalian bisa klik tanda add ini. Nah, untuk konsep if, dia itu terdapat pada menu general, yaitu parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Nah, paket yang dimaksud itu ada banyak ya teman-teman. Contohnya ada HTTP, TCP, UDP, dan lain sebagainya. Jadi, paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Lalu ada konsep then, yaitu berada pada tab action, yaitu yang menentukan tindakan terhadap paket tersebut, seperti accept dan drop ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk blokir akses Facebook dari PC. Pada konsep if, yaitu di general, untuk bagian chain-nya itu forward ya teman-teman, karena dia melewati router. Lalu pada src address-nya kita bisa masukkan IP PC kita. Di sini contohnya yaitu 192.168.1.10/24 seperti ini. Dan pada DST address-nya kita bisa isikan IP Facebook. Untuk melihat IP Facebook, kita bisa masuk ke command prompt ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com seperti ini. Nah, maka dia akan menampilkan beberapa IP ya teman-teman. Di sini contohnya punya saya yaitu 157.240.208.35. Kita bisa copy saja. Lalu kita bisa masukkan di sini. Seperti ini. Setelah itu, karena facebook.com adalah HTTPS, maka untuk paketnya kita bisa menggunakan yang TCP ya teman-teman. Lalu untuk portnya yaitu 443 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk ke tab action. Nah, di sini kita bisa pilih yang drop untuk memblokir akses Facebook. Dengan demikian, akses Facebook dari PC tersebut akan terblokir. Kita bisa apply, lalu oke. Poin selanjutnya yaitu konsep strategi. Terdapat 2 strategi yang dilakukan dalam firewall. Yang pertama yaitu accept view drop any dan drop view accept any. Untuk kasus yang pertama yaitu 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu bisa. Jadi untuk kasus yang pertama ini dia itu menggunakan strategi drop view accept any. Dan yang kedua, untuk kasus yang kedua yaitu 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Nah, untuk kasus ini dia itu menggunakan strategi yang accept view drop any. Selanjutnya contoh kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router. Kalian bisa pastikan bahwa semua VPC sudah running ya teman-teman. Kita akan membuat hanya VPC 1 yang bisa ping ke router. Kita bisa buka Winbox. Di sini kita pilih IP, lalu ke firewall. Kita bisa klik add. Pada menu general,
Untuk C-nya itu kita pilih yang input, karena paket menuju router dan strategi yang akan kita gunakan yaitu accept view drop any. Lalu untuk src address-nya, kita bisa masukkan IP VPC 1 ya teman-teman. Kita bisa lihat di topologinya. Kalian bisa ketikkan show IP untuk melihat IP-nya. Di sini punya saya yaitu 192.168.254/24. Kita bisa masukkan 192.168.254/24 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu untuk protokolnya kita akan menggunakan yang ICMP ya teman-teman. Lalu kita pindah ke tab action. Nah, di sini kita pilih accept karena VPC 1 kita izinkan untuk mengakses internet. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan accept view. Selanjutnya kita akan buat rule drop any ya teman-teman. Kita bisa klik tanda add. Lalu pada menu general untuk C-nya itu kita pilih yang input. Terus karena kita akan buat yang drop, jadi address-nya kita tidak usah masukkan. Lalu untuk protokolnya kita akan menggunakan yang ICMP. Karena nantinya VPC 2-5 kita buat agar tidak bisa ping. Lalu pindah ke tab action. Di sini kita ganti menjadi drop ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Kita bisa kembali ke topologi. Nah, di sini pada VPC 1 kita akan coba mengujinya dengan menggunakan ping router. Untuk melihatnya, kita bisa ke Winbox, lalu pilih IP, lalu pilih addresses. Nah, karena kita menggunakan Ether 2, jadi kita menggunakan yang ini ya teman-teman, yang 88.1. Kita bisa coba. Nah, ini dia sudah TTL ya teman-teman. Nah, maka jika kita coba ping pada VPC 2 dan yang lainnya, maka akan request timeout karena tadi kita sudah men-setting supaya VPC 2-5 tidak bisa melakukan ping. Lalu bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan VPC 2 yang dapat melakukan ping router sedangkan yang lainnya tidak? Maka kita hanya perlu menambahkan rules pada VPC 2 ya teman-teman. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua yaitu hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server. Sebelum itu, kita bisa menambahkan sebuah server pada topologinya. Bisa klik kanan, pilih node, kita pilih yang virtual PC. Nah, di sini saya akan menamainya yaitu server. Untuk ikonnya kita juga ubah menjadi server.png ya teman-teman. Seperti ini. Untuk description-nya saya ubah menjadi server. Jika sudah, kita bisa save. Dan di sini saya taruh di sebelah sini. Kita bisa hubungkan ke router. Lalu kita klik save. Setelah itu kita bisa nyalakan ya teman-teman. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server dan sisanya itu tidak bisa. Di sini, kita bisa masuk ke IP lalu pilih addresses. Lalu kita klik add. Nah, untuk address-nya saya akan menggunakan 192.168.99.1/24 ya teman-teman. Untuk interface-nya kita bisa menggunakan Ether 3. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke topologinya, lalu kita akan mengkonfigurasinya pada server. Di sini kita bisa ketikkan IP. Saya akan menggunakan 192.168.99.2. Kemudian kita akan definisikan gateway-nya menggunakan IP MikroTik 192.168.99.1/24. Oh, yang ini juga dikasih slice ya teman-teman.
dan untuk depannya dikasih IP. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, ini dia sudah bisa. Lalu kita coba show IP. Nah, ini dia sudah masuk ya IP-nya. Jika sudah, kita bisa masuk ke Winbox. Kita bisa pilih ke IP, lalu ke firewall. Nah, di sini untuk rule sebelumnya kita bisa disablekan dengan klik tanda silang ini ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik add. Pada menu general, C-nya kita menggunakan yang forward. Lalu untuk SRC address-nya kita bisa menggunakan IP VPC 3 dan 4. Kita bisa cek terlebih dahulu dengan show IP. Nah, ini IP-nya ya teman-teman. Kita bisa masukkan di sini ya. Sorry. Nah, kita bisa masukkan di SRC address. Kita masukkan 192.168.88.252. Iya, 88.252. Seperti ini. Nah, lalu untuk DST address-nya kita bisa isikan IP server, yaitu 192.168.99.2 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk protokolnya kita akan menggunakan yang ICMP. Kemudian kita bisa masuk ke menu action. Di sini kita pilih accept. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu copy. Kita ke menu general. Nah, di sini untuk SRC address-nya kita masukkan IP VPC 4, yaitu 251. Untuk DST address-nya sama. Jika sudah, kita X-nya juga sama ya teman. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Selanjutnya, kita akan buat rule drop-nya. Kita bisa klik add. Pada menu general, C-nya itu forward. Untuk SRC address-nya kita kosongkan. Dan di ST address-nya kita bisa masukkan IP server, yaitu 192.168.99.2. Seperti ini. Untuk protokolnya kita menggunakan yang ICMP ya teman-teman. Lalu pada menu action, kita akan menggunakan yang drop, karena kita akan blokir. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Setelah itu, kita akan mengujinya pada VPC 3. Kita coba ping IP server, yaitu ping 192.168.99.2. Nah, ini dia sudah berhasil ya teman-teman. Dan jika kita melakukan pengujian di VPC 4, maka dia juga akan otomatis berhasil. Kemudian, jika kita akan uji di VPC lainnya yang sudah terblokir, misal di VPC 5, kita bisa coba. Nah, maka tulisannya itu timeout ya teman-teman, karena dia sudah terblokir. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga yaitu hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet. Kita akan membuat VPC 2 dan 3 agar tidak bisa mengakses ke internet dan yang lainnya itu bisa mengakses. Kita akan menggunakan strategi drop view accept only. Di sini kalian bisa masuk ke IP lalu ke firewall. Untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa disablekan. Nah, lalu kita bisa klik tanda add.
Pada menu general, kita menggunakan C-nya itu forward. Dan untuk SRC address-nya, kita bisa isikan IP VPC 2 ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, di sini dia IP-nya itu 88.253. Itu 92.168.88.253. Seperti ini. Lalu untuk protokolnya kita akan menggunakan IC-MPE. Setelah itu kita bisa masukkan out interface. Di sini kita menggunakan Ether 1 karena yang mengarah ke ISP. Lalu pada tab action kita akan menggunakan yang drop ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu copy. Nah, di sini kita bisa ubah pada IP-nya menggunakan IP VPC 3, yaitu 254 ya. Iya, 252. Kita menggunakan yang 252. Seperti ini. Untuk actionnya itu dia tetap drop. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan rule. Kita bisa klik add. Pada menu general, kita menggunakan C-nya itu forward, dan protokol kita menggunakan yang IC-MPE. Untuk out interface, kita menggunakan Ether 1, lalu pada tab action, kita menggunakan yang accept. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke topologi. Kita akan mengujinya itu di VPC 1 ya teman-teman. Kita bisa coba ping 88. Nah, ini pada VPC 1 dia sudah bisa. Lalu kita coba di VPC 2. Nah, maka dia itu hasilnya timeout ya teman-teman. Jika muncul tulisan timeout seperti ini, berarti dia sudah tidak dapat mengakses internet. Maka pada VPC 3 juga dia tidak bisa mengakses internet. Kita bisa coba. Nah, ini sama ya teman-teman. Selanjutnya, contoh kasus yang keempat yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Nah, di sini kita bisa close lab-nya terlebih dahulu, lalu kita pilih ke device. Di sini kita bisa pilih yang Chrome, get device. Jika sudah seperti ini, berarti dia sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa kembali, lalu kita bisa buka lab yang tadi ya teman-teman. Kita klik kanan, pilih node. Di sini kita pilih yang Dr. EO. Untuk image-nya itu yang ini, dan untuk namanya kita bisa ubah menjadi Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome. Untuk icon-nya juga saya ubah. Kita bisa ketikkan desktop. Di sini saya menggunakan yang desktop PNG. Di sini kita bisa scroll. Untuk opsi Ether 1 DHCP ini kita bisa checklist ya teman-teman. Lalu untuk primary console kita akan menggunakan yang RDP. Jika sudah, kita bisa save. Kita atur posisi. Kita bisa hubungkan ke switch. Lalu kita bisa nyalakan. Di sini kita bisa masuk ke IP lalu ke firewall. Nah, kali ini semua PC akan kita blokir aksesnya. Kita gunakan strategi drop ini. Sebelum itu kita bisa disablekan semua konfigurasi. Kita bisa klik add. Pada menu general kita menggunakan yang forward, dan untuk protokolnya kita akan menggunakan yang TCP. Untuk portnya kita menggunakan yang 443. Seperti ini. Lalu pada tab advance, untuk TLS hostnya kita bisa ketikkan bintang
youtube.com. Bintang lagi. Seperti ini. Jadi, segala kata apapun yang mengandung unsur youtube.com akan otomatis terblokir ya teman-teman. Lalu pada tab action, kita pilih yang drop. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian di terminal yang tadi. Kita bisa buka. Di sini kita bisa klik oke. Nah, lalu kita bisa ketikkan youtube.com. Seperti ini. Nah, di sini dia itu tidak bisa diakses karena sudah terblokir ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu Firewall Lock. Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall fitur dengan action lock. Nah, contohnya, ketika klien mengakses YouTube, nanti di lognya itu akan terdeteksi kalau klien mengakses log tersebut. Nah, untuk prakteknya, kita bisa menggunakan contoh kasus yang tadi. Nantinya, di klien akan kita tambahkan lognya. Kita bisa masuk ke Winbox. Di sini kita bisa edit ya teman-teman. Pada tab action, kita bisa checklist lognya. Lalu untuk log prefix-nya, saya akan menggunakan ketikan ada klien akses YouTube. Seperti ini. Nantinya, ketika klien akan mengakses youtube.com, akan ditampilkan informasi lognya seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa kembali ke terminal Chrome. Nah, di sini kita bisa coba lagi dengan ketikan youtube.com. Di sini itu dia masih tidak bisa karena sudah terblokir. Kita bisa buka Winbox. Lalu kita bisa pilih menu log ya teman-teman. Nah, seperti yang saya sudah bilang, di sini terdapat informasi bahwa ada klien akses YouTube. Sama seperti yang tadi saya ketikkan ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu blokir akses dari jam tertentu atau NTP. NTP adalah Network Time Protocol yang merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsinya yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun, NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan suatu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SNTB, yang merupakan NTP dari versi yang lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Kita bisa coba praktiknya. Kita akan melakukan perubahan waktu sesuai dengan negara kita. Kita bisa masuk ke sistem, lalu masuk ke clock. Di sini pada time zone-nya kita akan menggunakan yang Asia atau Jakarta. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya, kita bisa masuk ke menu IP, lalu ke firewall. Nah, pada bagian drop ini, kita bisa klik 2 kali. Di sini kita bisa pilih menu ekstra, lalu kita pilih yang time. Nah, untuk waktunya saya akan menggunakan jam 9 sampai 10 ya teman-teman. Maka klien hanya bisa mengaksesnya pada jam tersebut saja. Lalu di bawahnya ini itu ada pilihan hari. Di sini saya akan checklist semua. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke terminal Chrome. Nah, sekarang karena sudah jam 9 lewat, maka dipastikan aksesnya terblokir. Kita bisa coba ketikan youtube.com ya teman-teman. Selanjutnya yaitu konsep address list. Jadi, firewall address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Address list juga bisa sebagai action pada rules firewall, yaitu untuk bisa menentukan
address mana saja yang ingin kita pindahkan dan dimasukkan ke dalam list. Dan untuk contoh kasusnya itu ada jaringan nakal yang ada di jaringan kita. Misal, si klien nakal ini memiliki IP 192.168.1.10. Kita bisa coba klik kanan, pilih node. Di sini kita pilih yang virtual PC. Untuk namanya yaitu klien nakal. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa save. Nah, kita taruh ya di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke Winbox. Kita pilih IP, lalu pilih ke Firewall. Di sini kita pilih yang address list. Kita bisa klik Add. Nah, namanya itu kita bisa ketikkan klien nakal seperti ini. Lalu untuk IP-nya yaitu 192.168.1.10. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, misalkan lagi ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, kita bisa edit. Di sini pada address-nya kita bisa menggunakan range IP-nya. Misal di sini 192.168.1.10 sampai 192.168.1.70. Nah, maka IP yang termasuk ke dalam range ini aksesnya dapat kita atur ya teman-teman. Kita bisa coba apply lalu oke. Nah, kalau ada lagi kasusnya itu network yang nakal, kita bisa tuliskan networknya saja. Di sini pada IP-nya kita bisa ubah menjadi 192.168.7.0. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa coba apply, lalu oke. Poin selanjutnya yaitu address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list ini di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat rules satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Karena sebelumnya pada VPC kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang kita akan setting secara statik. Kita akan menggunakan range IP 192.168.88.21 sampai 25 secara berurutan. Kita bisa running semua VPC-nya, lalu kita bisa buka. Nah, di sini kita untuk ubahnya kita bisa menggunakan IP 192.168.88.21/192.168.1.0 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita juga bisa ketikkan IP DNS-nya dengan ketikan IP DNS 888 seperti ini. Jika sudah, kita bisa ketikkan show IP. Nah, ini dia sudah muncul ya teman-teman. Setelah itu, kita bisa lakukan pada semua VPC-nya. Nah, jika sudah selesai, kita akan coba ping ke internet. Nah, kini di sini pada VPC 1 kita coba ping 88. Nah, ini dia sudah bisa. Lalu kita coba yang ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba pada semua VPC-nya. Nah, jadi semua VPC ini sudah bisa tersambung ke internet ya teman-teman.
Lalu kita bisa buka Winbox, pilih IP, lalu pilih ke firewall. Di sini kita pilih address list. Untuk ini kita bisa hapus saja. Lalu kita bisa klik add. Untuk namanya saya akan menggunakan approve. Seperti ini. Nah, untuk addressnya kita akan menggunakan IP VPC 1 dan 2, yaitu 192.168.88.21 sampai 192.168.88.22. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, nantinya yang hanya bisa ping ke router itu hanya VPC 1 dan 2, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Setelah itu kita masuk ke menu filter rules. Nah, di sini saya akan menghapus yang ini. Di sini kita bisa klik. Nah, untuk general, C-nya itu input, lalu untuk SRC address-nya itu kita bisa kosongkan saja. Setelah itu kita ke advance. Untuk search address list-nya kita akan menggunakan yang approve. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya yang ini. Bentar. Nah, untuk general, C-nya itu input ya teman-teman. Lalu untuk SRC address-nya kita bisa menggunakan 192.168.88.0/24. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, nanti hasilnya jika kita melakukan pengujian di VPC 1 menggunakan ping IP router tadi, itu dia sudah berhasil, sama dengan VPC 2. Tetapi jika kita melakukan di lain VPC seperti 345, maka hasilnya akan timeout karena aksesnya sudah kita drop atau sudah tidak diizinkan ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu address list untuk firewall NAT. Pada materi kali ini kita akan coba membuat beberapa VPC saja yang bisa internetan dan sisanya itu tidak bisa. Saya akan mendefinisikan VPC 1 sampai 4 lah yang dapat mengakses internet. Kita bisa buka Winbox. Nah, di sini kita bisa ke IP lalu ke firewall. Setelah itu kita bisa masuk ke address list. Nah, di sini kita bisa klik add. Untuk namanya saya akan menggunakan VPC 1 sampai 4. Seperti ini. Lalu untuk address-nya kita bisa masukkan 192.168.88.21 sampai 192.168.88.24. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita bisa masuk ke menu NAT. Kita klik yang ini. Nah, di sini pada advance SRC address listnya sih kita bisa pilih yang VPC 1 sampai 4 ya teman-teman. Nah, lalu pada menu action, kita bisa pilih yang masquerade, karena kita ingin mentranslate kumpulan IP private menjadi IP public. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, jika kita melakukan pin 88 pada VPC 1 sampai 4, dia itu akan berhasil. Sedangkan jika kita melakukannya di VPC 5, maka akan gagal atau tulisan timeout karena yang mendapatkan akses internet hanyalah VPC 1 sampai 4. Poin selanjutnya yaitu firewall NAT. Di MikroTik terdapat dua tipe NAT, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Yang kita akan bahas yang SRC NAT terlebih dahulu. Ia digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Untuk SRC NAT, dia itu dibagi menjadi dua, yaitu masquerade dan SRC NAT. Untuk masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, dan untuk SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi, router itu bisa mendapatkan IP public yang mengarah ke ISP secara statik maupun dynamic. Nah, kalau MikroTik hanya mendapatkan IP public dynamic, maka action yang digunakan adalah masquerade. Sedangkan jika IP yang didapatkan itu adalah static, maka action yang digunakan adalah SRC NAT. Kita bisa buka Winbox. Kita bisa buka IP lalu ke addresses.
Nah, di sini, di Ethernet 1, yaitu sudah ada IP yang slice 24. Jadi, total IP yaitu 256. Jika dikurangi dengan network dan broadcast itu menjadi 254. Nah, IP yang bisa kita gunakan itu adalah 254. Misal, di sini kita akan tambahkan IP public yang 192.168.44.137. Slice 24 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu kita copy. Kita akan buat yang 138 seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Lalu, apa sih kaitannya dengan menggunakan srcNAT? Kalau kita pakai masquerade, IP yang kita dapatkan itu acak, entah itu 137 ataupun yang 138. Kalau pakai yang srcNAT, IP yang kita gunakan itu sesuai. Misalnya, akan dispesifikasikan memakai yang 138, maka kumpulan IP private ini ketika internetan akan ditranslate oleh NAT, lalu bisa internetan. IP yang akan keluar itu merupakan 138 ini. Kita bisa buka IP lalu ke firewall. Nah, di sini pada menu NAT kita bisa klik. Untuk tab action, kita bisa ubah menjadi srcNAT ya teman-teman. Nah, maka secara otomatis akan ada tambahan menu yaitu to addresses yang bisa kita isikan 192.168.44.138. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, nantinya VPC 1 itu berhasil dalam ping 88 dan untuk VPC 5 itu dia gagal ya teman-teman. Selanjutnya yaitu di STNAT, yaitu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kita bisa coba buka topologinya. Nah, misalnya di sini ada klien nakal yang akan mengakses jaringan kita itu menggunakan DSNAT. Untuk actionnya, kita bisa menyesuaikan, bisa menggunakan redirect atau DSNAT. Ini saya akan coba hapus dulu Chrome-nya. Jadi nanti saya akan membuat server klien nakal ini mau mengakses jaringan kita. Dia itu akan mengakses web servernya. Kita bisa close lab terlebih dahulu, lalu ke device. Kita bisa scroll. Di sini kita pilih yang Docker Apache 2. Kita klik get device. Jika sudah seperti ini, kita bisa ke running labs. Di sini kita pilih yang tadi. Nah, di sini kita bisa klik kanan, pilih node. Kita pilih yang Docker IO. Image-nya kita gunakan yang ini ya teman-teman, Pinet Apache 2. Untuk namanya kita akan ubah menjadi Docker Strip Web Server. Seperti ini. Setelah itu kita bisa scroll. Nah, untuk other satu static IP, kita akan isikan 192.168.88.41/24 seperti ini, agar dia satu network dengan IP MikroTik di other 2 ya teman-teman. Kemudian default root-nya kita bisa isikan 192.168.88.1 dan DNS-nya kita akan menggunakan yang 8.8.8. Seperti ini. Selanjutnya, untuk primary console dia menggunakan telnet, dan untuk secondary console kita akan menggunakan yang SSH. Jika sudah, kita bisa save. Nah, ini dia posisinya di sini. Kita bisa hubungkan ke switch. Lalu kita bisa runningkan. Setelah itu kita bisa masuk ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek IP-nya menggunakan perintah if config other 1. Seperti ini.
Nah, kemudian kita juga bisa ketikkan IP root. Di sini dia sudah running dan IP-nya sudah disetting ya teman-teman. Kemudian kita coba ping ke internet. Ping 88. Nah, di sini kalau lama dia itu masih belum bisa karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka kita bisa buka ke Winbox, pilih IP, local firewall. Di sini kita pilih NAT. Nah, di sini pada advance kita kosongkan saja ya teman-teman yang SRC address list-nya. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa kembali. Seharusnya kalau sudah diubah sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping 88. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu DST-NAT mengenai action DST-NAT. Pada Winbox, kita bisa masuk ke IP lalu ke firewall. Setelah itu kita pilih yang NAT. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web servernya. Maka, dia bisa menggunakan IP public MikroTik yang sudah static. Kita bisa klik Add. Di sini pada menu General, C-nya kita ubah menjadi DST-NAT. Lalu untuk protokolnya dia menggunakan yang ini, 6 TCP ya teman-teman. Setelah itu untuk portnya kita akan menggunakan yang 8181. Seperti ini. Kemudian pada DST address kita bisa menggunakan IP public MikroTik static yaitu 192.168.44.138. Seperti ini. Kemudian pada tab action kita bisa menggunakan yang DST-NAT. Seperti ini. Untuk tool address-nya kita bisa isikan 192.168.88.41. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk portnya itu adalah 80. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu oke. Poin selanjutnya yaitu konfigurasi DNS server. Jadi, pengertian dari domain name system atau DNS server adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. Server DNS ini bekerja sebagai jembatan antara nama domain dan alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk menemukan lokasi situs web yang dituju. Di sini kalian bisa buka IP lalu ke firewall. Di sini pada filter rules kita bisa disablekan semua ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa buka IP lalu ke DNS. Nah, kita bisa checklist yang allow remote request. Setelah itu servernya ini 88. Jika sudah, kita bisa klik static. Setelah itu kita bisa klik add. Untuk namanya saya akan menggunakan server2.mydomain.com. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk address-nya yaitu 192.168.88.41. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa buka VPC 1 dengan ketikan show IP. Kalian bisa lihat bahwa di sini tuh DNS-nya itu masih kosong. Jika kita ingin ping DNS, kita harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di Ether 2, yaitu 88.1. Kita bisa ketikkan IP DNS 192.168.88.1. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan show IP. Nah, di sini DNS-nya sudah terisi. Jika sudah diisikan DNS-nya, kita bisa coba ping ke Docker webnya menggunakan IP 192.168.88.41.
Nah, ini dia sudah bisa. Setelah itu kita coba menggunakan domain, yaitu server2.mydomain.com. Nah, ini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya, poin terakhir kita yaitu di DNS Action Redirects. Redirects digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya itu hotspot, web proxy, DNS server, router. Nah, ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirects ya teman-teman. Di sini pada VPC 2 saya akan menggunakan DNS yang 88. Kita bisa ketikkan IP DNS 8.8. Seperti ini. Setelah itu kita bisa buka Winbox. Di sini kalian bisa masuk ke IP lalu ke firewall. Setelah itu kalian pilih yang NAT. Kita bisa klik add. Pada general, C-nya itu kita ubah menjadi DST NAT ya teman-teman. Lalu untuk protokolnya kita akan menggunakan yang UDP. Lalu untuk portnya kita akan menggunakan yang 53. Dan untuk DST address-nya kita akan menggunakan IP DNS VPC yaitu 8.8.8. Seperti ini, sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 88 tetap bisa akses ke domain server kita. Kemudian ke menu action. Di sini kita pilih yang redirect ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Di sini kita akan coba ping menggunakan IP terlebih dahulu 192.168.88.41. Nah, ini dia sudah bisa. Kita juga akan coba yang menggunakan domain server2mydomain.com. Seperti ini. Nah, ini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Jika DNS-nya bukan 88, mungkin seperti 8844, itu tetap bisa mengakses server2.mydomain.com karena hanya pada bagian DST address saja yang kita bisa ganti. Kita bisa klik yang ini, lalu pilih yang general. Nah, untuk DST address-nya kita bisa ubah menjadi 4.4. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, misalnya di sini saya akan mengubah DNS yang ada di VPC 2 itu menjadi 8844. Kita bisa ketikkan IP DNS 8844. Setelah itu, saya akan coba ping ke server 2. Kita bisa ketikkan server2.mydomain.com. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini dia itu tetap bisa karena kita sudah mengganti di bagian DST address-nya. Selain mengganti, kalian juga bisa mengkosongkan. Jadi nanti siapapun bisa mengakses server2.mydomain.com ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.